Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas seorang sahabat yang sangat terkenal pada zamannya. Dia adalah tokoh sahabat ternama yang memiliki kemuliaan dari dirinya. Ia tidak pernah ketinggalan untuk mendapatkan kemuliaan. Pada dirinya telah terkumpul kemuliaan menjadi seorang sahabat Rasul. Meski ia terlahir lambat, namun ia mendapatkan kemuliaan menjadi salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia juga mendapatkan kemuliaan karena masih ada hubungan kerabat dengan Rasulullah. Ia adalah sepupu Rasulullah. Ia juga mendapatkan kemuliaan atas ilmunya, sebab ia adalah tinta umat Muhammad dan lautan ilmu umat Muhammad. Ia juga mendapatkan kemuliaan atas ketakwaan yang dimilikinya. Ia adalah orang yang senantiasa puasa di siang hari dan melakukan qiyam pada malam hari. Sering beristighfar pada waktu sahur, menangis karena takut kepada Allah sehingga air mata membasahi pipi beliau. Dialah Abdullah bin Abbas. Sebagai seorang Rabbani umat Muhammad, dialah orang yang paling mengerti tentang kitabullah di antara umat Muhammad. Dia adalah orang yang paling paham tentang takwil Al-Quran, paling mampu menyelaminya dan memahami tujuan dan rahasia Al-Quran. Ibnu Abbas dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah. Saat Rasulullah SAW wafat, dia baru berusia 13 tahun. Meski demikian, ia telah mampu menghafalkan 1660 hadis dari Nabi Muhammad SAW yang dituliskan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka berdua. Begitu ibunya melahirkan Abdullah, ia membawanya menghadap Rasulullah untuk ditahnik dengan ludah beliau. Maka hal yang pertama kali masuk ke dalam perut Ibnu Abbas adalah air liur Rasulullah yang suci dan penuh berkah. Beserta dengan air liur tersebut masuk juga ke dalam lambungnya ketakwaan dan hikmahnya. Begitu pemuda berbangsa Hashimi tumbuh dewasa dan menginjak usia tamyiz, ia selalu menampingi Rasulullah SAW seperti layaknya seorang saudara. Ibnu Abbas menyiapkan air jika Rasulullah hendak berwudu. Ia melakukan sholat di belakang Rasulullah setiap kali Rasulullah berpergian. Ibnu Abbas selalu berada di belakang Rasul dalam kendaraan yang sama, sehingga ia bagaikan bayangan yang selalu mengikuti Rasulullah apabila beliau berjalan. Ia selalu berada di sekeliling Rasulullah di mana saja beliau berada. Dalam semua kondisi tadi, Ibnu Abbas selalu membawa hati yang hidup, pikiran yang jernih, dan menghafalkan apa saja sehingga ia dapat mengalahkan semua alat rekam yang dikenal pada zaman modern ini. Nah, suatu saat Rasulullah SAW hendak berwudu, lalu dia segera menyiapkan air untuk beliau sehingga beliau senang dengan apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Tatkala Rasulullah hendak melakukan sholat, beliau memberikan isyarat kepada Ibnu Abbas supaya dia berdiri di sampingnya dan dia pun berdiri di samping beliau. Nah, begitu usai, Rasulullah SAW menoleh ke arah Ibnu Abbas dan bersabda, "Mengapa engkau tidak berdiri di sampingku, ya Abdullah?" Nah, dia menjawab, "Engkau adalah manusia terhormat dalam pandanganku dan aku tidak pantas berdiri di sampingmu." Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya ke arah langit seraya berkata, "Ya Allah, berikanlah kepadanya hikmah." Allah telah mengabulkan doa nabinya sehingga Allah memberikan pemuda Al-Hashimi ini sebagian hikmah yang mengalahkan kehebatan para ahli hikmah terbesar. Tatkala sebagian pendukung Ali meninggalkannya dan menyalahkan Ali dalam konflik yang terjadi antara dia dan Muawiyah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas berkata kepada Ali, "Izinkan aku, wahai Amirul Mukminin, untuk mendatangi kaummu dan berbicara kepada mereka." Ali pun menjawab, "Aku khawatir terhadap keselamatanmu dari kejahatan mereka." Ibnu Abbas menjawab, "Insya Allah tidak." Kemudian Ibnu Abbas mendatangi mereka dan ia belum pernah melihat kaum yang lebih giat beribadah daripada mereka. Mereka berkata, "Selamat datang kepadamu, ya Ibnu Abbas. Ada apa engkau datang ke sini?" Ia menjawab, "Aku datang untuk berbicara kepada kalian." Sebagian mereka berkata, "Jangan kalian berbicara dengannya." Sebagian lain dari mereka berkata, "Katakanlah, kami akan mendengarkannya darimu." Ibnu Abbas pun berkata, "Ceritakanlah kepadaku apa yang kalian tidak sukai dari sepupu Rasulullah dan suami dari putri beliau serta orang yang pertama kali beriman kepada beliau." Mereka menjawab, "Kami tidak menyukai 3 perkara dari dirinya." Ibnu Abbas bertanya, "Apa saja?"
Mereka menjawab, pertama, ia telah mengangkat orang untuk memberikan keputusan dalam hal agama. Kedua, ia telah berperang melawan Aisyah dan Muawiyah dan tidak mengambil ghanimah serta budak. Ketiga, ia menghapuskan gelar Amirul Mukminin dari dirinya, padahal kaum muslimin telah berbaiat kepadanya dan menjadikan dirinya sebagai amir. Ibnu Abbas menjawab, bagaimana pendapat kalian kalau aku membacakan kepada kalian beberapa ayat dari kitabullah dan hadis dari Rasulullah yang kalian tidak pungkiri kebenarannya? Apakah kalian akan menarik ucapan kalian ini? Mereka menjawab, baiklah. Ibnu Abbas berkata, perkataan kalian bahwa ia telah mengangkat orang untuk memberikan keputusan dalam hal agama, maka Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu. Aku bersumpah kepada Allah di hadapan kalian, apakah keputusan orang dalam menjaga darah dan jiwa mereka serta menjaga hubungan baik di antara mereka lebih baik dari putusan mereka atas kelinci yang hanya seharga 5 dirham saja? Mereka menjawab, yang lebih baik adalah keputusan mereka dalam menjaga tumpahnya darah kaum muslimin dan menjaga hubungan baik di antara mereka. Ibnu Abbas langsung bertanya, apakah kita sudah sepakat dalam masalah ini? Mereka menjawab, ya, kita sepakat. Ibnu Abbas berkata, adapun ucapan kalian bahwa Ali melakukan perang namun tidak menjadikan Aisyah sebagai budaknya, sebagaimana Rasulullah SAW selalu menangkap wanita milik musuh sebagai budak. Apakah kalian menginginkan untuk menjadikan ibu kalian Aisyah radhiyallahu anha menjadi budak kalian yang dapat kalian pergauli sebagaimana layaknya budak wanita? Jika kalian mengatakan ya, maka kalian telah kafir. Jika kalian mengatakan bahwa ia bukanlah ibu kalian, maka kalian juga telah kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwaju ummahatuhum. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Pilihlah mana yang kalian sukai bagi kalian. Kemudian Ibnu Abbas bertanya, apakah kita sepakat mengenai hal ini? Mereka menjawab, ya, kami sepakat. Nah, Ibnu Abbas berkata lagi, sedangkan perkataan kalian yang mengatakan bahwa Ali telah menghapuskan gelar Amirul Mukminin, itu disebabkan karena Rasulullah SAW saat beliau meminta kepada kaum musyrikin pada perjanjian Hudaybiyah untuk menuliskan dalam perjanjian damai yang beliau adakan bersama mereka, inilah yang diputuskan oleh Muhammad Rasulullah. Mereka berkata, kalau kami beriman bahwa engkau adalah Rasulullah, maka kami tidak akan menghalangimu untuk datang ke Baitullah, dan kami tidak akan memerangimu, akan tetapi tuliskanlah Muhammad bin Abdullah. Maka saat mereka berkata demikian, Rasul bersabda, demi Allah, saya adalah Rasulullah meski kalian mendustaiku. Ibnu Abbas bertanya, apakah kita sepakat dalam masalah ini? Mereka menjawab, ya, kami sepakat. Maka hasil dari pertemuan itu dan hasil dari hikmah yang begitu mendalam yang ditampilkan Ibnu Abbas dalam membuat 20.000 orang kembali bergabung dengan pasukan Ali, dan masih ada 4.000 lagi orang yang berkeras untuk memusuhi Ali dan berpaling dari kebenarannya. Pemuda bernama Abdullah bin Abbas ini telah menempa semua jalan untuk mendapatkan ilmu dan mengeluarkan segala kemampuannya untuk meraihnya. Ia telah meminum air wahyu dari Rasulullah SAW selagi beliau hidup. Begitu Rasulullah SAW kembali ke pangkuan Tuhannya, maka Ibnu Abbas belajar langsung dengan para ulama sahabat. Ia bercerita tentang dirinya, jika aku mendengar ada sebuah hadis yang dimiliki oleh salah seorang sahabat Nabi, maka aku akan mendatangi pintu rumahnya pada waktu Qailulah, dan aku akan datang membentangkan selendangku di gerbang rumahnya, maka debu pun berhamburan di atas tubuhku. Kalau aku ingin meminta izin agar diperbolehkan masuk, pasti akan mengizinkannya. Akan tetapi, aku melakukan hal itu sebagai penghormatan terhadap dirinya. Jika ia keluar dari rumahnya dan melihatku dalam kondisi demikian, ia akan berkata, wahai sepupu Rasulullah, apa yang membuatmu datang ke sini? Apakah engkau tidak berkirim surat saja sehingga aku datang ke rumahmu? Maka aku pun menjawab,
aku lebih pantas untuk datang kepadamu. Ilmu itu didatangi, bukan datang sendiri. Kemudian aku menanyakan kepadanya tentang hadis Rasulullah. Sebagaimana Ibnu Abbas menghinakan dirinya untuk menuntut ilmu, ia juga memuliakan derajat ulama. Inilah Zaid bin Sabit yang sang penulis wahyu dan pemuka Madinah dalam urusan qadha, fikih, qiraat dan al-faraid, yang saat itu hendak menunggangi kendaraannya. Ia berdiri di hadapannya seperti berdirinya seorang budak di hadapan tuannya. Ia memegang kendali tunggangan tuannya. Zaid berkata kepada Ibnu Abbas, "Tidak usah kau lakukan ini, wahai Rasulullah." Ibnu Abbas menjawab, "Inilah yang diajarkan kepada kami untuk bersikap kepada para ulama." Zaid berkata, "Perlihatkan tanganmu kepadaku." Ibnu Abbas lalu menjulurkan tangannya, lalu Zaid mendekati tangan tersebut dan menciumnya seraya berkata, "Demikianlah kami diperintahkan untuk bersikap kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas telah menempuh perjalanan dalam menuntut ilmu yang dapat membuat unta jantan tercengang. Masruq bin Al-Ajda, salah seorang tabi'in ternama, berkata tentang diri Ibnu Abbas, "Jika aku melihat Ibnu Abbas, menurutku dia adalah manusia yang paling tampan. Jika ia berkata, maka menurutku dia adalah orang yang paling fasih. Jika ia berbicara, menurutku dia adalah orang yang paling alim." Begitu Ibnu Abbas merasa puas dengan obsesi yang dikejarnya sebagai penuntut ilmu, maka ia berlari menjadi seorang mu'alim yang mengajarkan ilmu kepada manusia. Maka rumah Ibnu Abbas menjadi seperti sebuah universitas bagi kaum muslimin. Benar, bagai sebuah universitas seperti universitas yang ada pada zaman sekarang. Perbedaan yang mendasar antara Universitas Ibnu Abbas dan universitas masa kini adalah bahwa universitas pada masa kini memiliki puluhan bahkan ratusan dosen, sedangkan Universitas Ibnu Abbas hanya memiliki seorang dosen, yaitu Ibnu Abbas sendiri. Seorang sahabatnya meriwayatkan, "Aku melihat Ibnu Abbas memiliki sebuah majelis yang dapat membuat bangga seluruh bangsa Quraisy. Aku pernah melihat banyak orang yang berkumpul di jalan menuju rumah Ibnu Abbas, sehingga jalan terasa sempit sekali dan mereka hampir menutupi jalan tersebut dari pandangan manusia. Lalu aku masuk ke rumah Ibnu Abbas dan kabarkan padanya bahwa banyak manusia berkumpul di depan pintu rumahnya. Ia berkata kepadaku, 'Siapkan air untuk aku wudhu.' Kemudian ia berwudhu dan duduk, lalu berkata, 'Keluarlah dan katakan kepada mereka, siapa yang ingin bertanya tentang Al-Quran dan hurufnya, maka masuklah.' Maka aku pun keluar dan aku katakan hal itu kepada mereka. Mereka pun masuk sehingga memenuhi seluruh isi rumah dan kamar. Tidak ada satupun pertanyaan yang mereka lontarkan kecuali ia jawab. Bahkan ia menambahkan jawaban lebih dari apa yang mereka tanyakan. Kemudian ia berkata kepada mereka, 'Lapangkanlah jalan untuk sahabat-sahabat kalian.' Lalu mereka pun keluar semuanya. Kemudian ia berkata kepadaku, 'Keluarlah dan katakan, siapa yang hendak bertanya tentang tafsir dan takwil Al-Quran.' Maka aku pun keluar dan aku katakan hal itu kepada mereka. Lalu masuklah orang-orang hingga seluruh rumah dan kamar terisi penuh. Tidak ada pertanyaan yang mereka lontarkan kecuali ia jawab. Bahkan ia menambahkan jawaban lebih dari apa yang mereka tanyakan. Kemudian ia berkata kepada mereka, 'Lapangkanlah jalan untuk sahabat-sahabat kalian.' Lalu mereka pun keluar semuanya. Kemudian ia berkata kepadaku, 'Keluarlah dan katakan kepada mereka, siapa yang hendak bertanya tentang halal dan haram serta fikih, maka masuklah.' Maka aku pun keluar dan aku katakan hal itu kepada mereka. Lalu masuklah orang-orang hingga seluruh rumah dan kamar terisi penuh. Tidak ada pertanyaan yang mereka lontarkan kecuali ia jawab. Bahkan ia menambahkan jawaban lebih dari apa yang mereka tanyakan. Kemudian ia berkata kepada mereka, 'Lapangkanlah jalan untuk sahabat-sahabat kalian.' Lalu mereka pun keluar semuanya. Kemudian ia berkata kepadaku, 'Keluarlah dan katakan kepada mereka, siapa yang hendak bertanya tentang faraid dan sebagainya, maka masuklah.' Maka aku pun keluar dan aku katakan hal itu kepada mereka. Lalu masuklah orang-orang hingga seluruh rumah dan kamar terisi penuh. Tidak ada pertanyaan yang mereka lontarkan kecuali ia jawab. Bahkan ia menambahkan jawaban lebih dari apa yang mereka tanyakan. Kemudian ia berkata kepada mereka, 'Lapangkanlah jalan untuk sahabat-sahabat kalian.' Lalu mereka pun berkeluar semuanya.
Kemudian ia berkata kepadaku, keluarlah dan katakan kepada mereka, siapa yang hendak bertanya tentang bahasa Arab, syair dan ucapan bangsa Arab yang asing, maka masuklah. Maka aku pun keluar dan aku katakan hal itu kepada mereka. Lalu masuklah orang-orang yang seluruh rumah dan kamar terisi penuh. Tidak ada pertanyaan yang mereka lontarkan kecuali ia jawab. Bahkan ia menambahkan jawaban lebih dari apa yang mereka tanyakan. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu lalu membagi ilmu yang ia miliki pada beberapa hari sehingga hal tersebut tidak terjadi lagi kerumunan manusia di pintu rumahnya. Maka ia kemudian membuka sebuah majelis pada hari tertentu di mana ia hanya mengajarkan tafsir. Satu hari hanya untuk mengajarkan fikih. Satu hari hanya untuk mengajarkan kisah dan peperangan Rasulullah SAW. Satu hari hanya untuk mengajarkan syair. Satu hari hanya untuk mengajarkan sejarah bangsa Arab. Tidak ada seorang berilmu yang menghadiri majelisnya kecuali tunduk di hadapannya. Tidak ada orang yang bertanya kepadanya kecuali mendapatkan jawaban dan ilmu darinya. Ibnu Abbas dengan keutamaan ilmu dan pemahaman yang ia miliki telah menjadi penasihat Khalafur Rasyidin meskipun ia masih berusia muda. Jika Umar bin Khattab memiliki masalah yang sulit untuk dipecahkan, maka ia akan mengundang para pembesar sahabat, termasuk di antara mereka adalah Abdullah bin Abbas. Jika Ibnu Abbas sudah hadir, maka Umar akan memuliakannya dan merendahkan derajat dirinya dan sambil berkata, kami memiliki permasalahan sulit yang hanya dapat dipecahkan oleh orang-orang sepertimu. Umar suatu saat pernah dikecam karena lebih mendahulukan Ibnu Abbas dan menyamakan Ibnu Abbas dengan orang-orang tua, padahal ia adalah seorang pemuda. Umar pun berkata, dia adalah seorang pemuda kalhul yang memiliki lisan senantiasa bertanya dan hati yang berakal. Meski Ibnu Abbas sering memberikan pengajaran kepada kalangan khusus, namun ia tidak pernah lupa hak kalangan umum pada dirinya. Ia masih saja membuat majelis untuk memberikan nasihat dan peringatan bagi manusia awam. Nah, salah satu dari nasihat adalah ucapannya kepada para pelaku kejahatan dan dosa. Wahai orang yang melakukan dosa, janganlah engkau merasa aman dari hasil perbuatan dosamu. Ketahuilah, konsekuensi dari perbuatan dosa itu lebih besar daripada dosa itu sendiri. Ketahuilah ketidakmaluanmu dengan orang yang berada di kanan dan kirimu saat engkau melakukan dosa itu tidak akan mengurangi dosamu. Ketahuilah bahwa tawamu saat melakukan dosa dan engkau tidak tahu apa yang akan Allah perbuat terhadap dirimu itu lebih besar dari dosa yang kau lakukan. Ketahuilah kebahagiaanmu saat berdosa jika kau melakukannya itu lebih besar dari dosa itu sendiri. Ketahuilah kesedihanmu apabila kau tak sempat melakukan dosa itu lebih besar dari dosa itu sendiri. Ketakutanmu terhadap angin yang dapat menyingkirkan rahasiamu saat engkau melakukan perbuatan dosa dan hatimu tidak takut dengan pandangan Allah kepada dirimu itu lebih besar dari dosa. Wahai para pelaku dosa, apakah engkau tahu dosa apa yang telah diperbuat oleh Ayub ketika Allah menguji dirinya dan hartanya? Dosanya adalah saat ada orang yang miskin meminta tolong kepadanya untuk melawan kezaliman atas dirinya, Ayub tidak berkenan membantunya. Ibnu Abbas bukanlah termasuk orang yang dapat berkata namun tidak mampu melakukannya. Ia juga tidak termasuk orang yang bisa melarang namun malah mengerjakannya. Dia adalah orang yang senantiasa berpuasa pada waktu siang dan melakukan qiyam pada saat malam. Abdullah bin Mulaika mengisahkan tentang Ibnu Abbas, aku menemani Ibnu Abbas dari Mekah ke Madinah. Jika kami singgah di suatu tempat tengah malam, ia melakukan qiyam dan manusia lain tertidur karena kelelahan. Nah, suatu malam aku melihatnya sedang membaca waja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tajid. Ia terus mengulangi ayat tersebut dan menangis dengan suara yang keras hingga fajar menjelang. Sejak itu kami tahu bahwa Ibnu Abbas adalah manusia yang paling tampan, manusia yang paling cerah wajahnya. Ia selalu menangis karena takut kepada Allah sehingga air mata selalu membasahi kedua pipinya yang bagus. Ibnu Abbas telah mencapai batas kemuliaan ilmu. Hal itu
karena pada tahun tertentu Khulafatul Muslimin Muawiyah bin Abi Sufyan hendak melakukan haji dan Ibnu Abbas juga hendak melakukan haji juga. Akan tetapi ia tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan. Muawiyah diiringi oleh segerombolan pembantu kenegaraannya, namun Ibnu Abbas memiliki rombongan yang mengalahkan rombongan khalifah yang terdiri dari para penuntut ilmu. Ibnu Abbas berusia 71 tahun yang ia hias dengan mengisi dunia dengan ilmu, pemahaman, hikmah dan takwa. Saat ia wafat, Muhammad bin Al-Hanafiyah memimpin sholat jenazah atasnya dengan diiringi oleh para sahabat Rasulullah yang tersisa dan para pembesar tabi'in. Saat mereka sedang menguburkan jasadnya, mereka mendengar ada orang yang membacakan, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati." Nah, itu adalah akhir dari kisah seorang ulama dari para sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.